Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titia Rizkyanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek data science yang telah saya kerjakan. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Dataset yang akan digunakan adalah dataset yang bersumber dari situs ini, yang kemudian di-download. Dataset yang dipakai adalah dataset dengan nama file Hungarian data. Tahap berikutnya adalah menelaah data. Kemudian dalam tahap menelaah data ini, masukkan kode berikut ini untuk menginstal library, mengaktifkan library yang dibutuhkan untuk menelaah data. Kemudian adalah load data. Bagian tahap berikutnya adalah load data atau membuka data. Masukkan direktori dataset yang dibutuhkan. Kemudian buatlah iterasi untuk membaca dataset tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari dataset yang telah dibaca oleh iterasi. Setelah membuka file dataset, lakukan iterasi sesuai jumlah kolom dan baris yang ada pada dataset. Dan akan menunjukkan hasil sebagai berikut. Dan untuk menampilkan informasi dari file dataset yang sudah dimasukkan ke dalam data frame, yang akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, pada kondisi dataset yang kita miliki, terdapat kondisi khusus di mana setiap tahap validasi data untuk tipe data objek atau string perlu dilakukan penghapusan fitur, dikarenakan pada dataset ini nilai 0 atau nilai kosong disimbolkan dengan angka -9. Kemudian mengubah tipe data dari file database menjadi tipe data float sesuai dengan jumlah nilai 0, yaitu min. Kode df sama dengan df pas tipe float itu digunakan untuk mengganti tipe data yang akan menghasilkan data yang bertipe data float. Tahap berikutnya adalah menentukan objek data. Dalam tahap ini akan memilih 14 fitur yang akan digunakan sesuai dengan deskripsi dataset. Berikut ini adalah simulasi codingannya. Kemudian tahap berikutnya adalah mengganti nama kolom sesuai dengan 14 nama kolom yang ada di deskripsi dataset, yaitu HSEC, CP, Test BBS, COL, FDS, SCG, LH, Exang, Opik, Soft, Catal, dan Target. Def select value counts adalah perintah untuk menghitung jumlah fitur pada dataset. Tahap berikutnya adalah membersihkan data. Sebelum proses pemodelan akan dilakukan pembersihan data agar model yang dihasilkan akurasinya lebih akurat. Berikut ini adalah simulasi kodenya. Kemudian adalah mengubah nilai 0 menjadi nilai min yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian melakukan pengecekan pada duplikasi data. Menghapus data yang memiliki duplikat. Kemudian membangun korelasi antar fitur dengan dfclean.core. Ini adalah konstruksi data. Dalam tahap ini, konstruksi data memiliki tujuan, yaitu menyesuaikan semua tipe data yang ada dalam dataset. Di tahap ini, dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali. Dan ini ada simulasi kodenya. Setelah dataset disesuaikan, pisahkan antara fitur dan array, kemudian disimpan dalam variabel. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa persebaran jumlah target yang tidak seimbang, karena itu perlu diseimbangkan. Yang kemudian
menghasilkan target setelah dilakukan oversample menggunakan smart, yang mana data akan jadi seimbang, data target akan menjadi seimbang. Kemudian adalah mengecek apakah perlu dilakukan normalisasi pada data atau tidak. Langkah selanjutnya adalah membagi fitur dan target menjadi data train dan data test. Yang pertama adalah untuk oversample normalisasi. Yang kedua adalah hanya. Langkah berikutnya adalah modeling. Pada tahap ini kita akan memulai membangun sebuah model. Di bawah ini merupakan fungsi untuk menampilkan hasil akurasi dan rata-rata recall, F1 dan precision score setiap model. Fungsi ini nantinya akan dipanggil di setiap model. Membuat fungsi ini bersifat opsional. Pembuatan model ini menggunakan algoritma KNN, Random Forest, dan SGBoost. Namun data yang digunakan adalah data yang sudah dilakukan tuning parameter, normalisasi, dan oversample. Untuk simulasi coding KNN adalah sebagai berikut. Setiap parameter tuning tidak selalu sama karena bergantung pada algoritma yang digunakan. Mengevaluasi KNN model. Yang akan menghasilkan fusion matrix sebagai berikut. Dilanjut dengan algoritma random forest. Ini adalah hasil komparasi dari akurasi model. Yang mana KNN menghasilkan 92% akurasi, Random Forest 92% akurasi, dan SGBoost 90,4% akurasi. Adalah tahap development, di mana di sini kita akan mengedit sedikit file yang telah kita buat, file Python yang telah kita buat, dengan menambahkan kode sebagai berikut sebagai tampilan aplikasinya. Yang kemudian akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, seperti ini hasilnya. Soalnya kita akan input data sebagai berikut. Predict. Dan hasilnya akan seperti ini. File Python tadi berserta datasetnya di upload ke GitHub, kemudian dihubungkan dengan di upload ke Streamlit.